Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Setelah menempuh perjalanan beberapa saat, kini mobil yang ditumpangi oleh Langit dan Kenzo sudah tiba di sebuah gedung kosong terbengkalai. Dan tanpa menunggu waktu lama, kedua laki-laki dewasa berbeda usia itu langsung bergegas memasuki gedung tersebut. "Ayah," panggil Angkasa yang ternyata sudah menunggu kedatangan orang tuanya. "Om," sapanya saat melihat ternyata ayahnya tidak sendiri. "Di mana dia?" tanya Kenzo tanpa basa-basi. Ia sudah tidak sabar untuk bertemu dengan orang yang sudah mencelakai putrinya. Putri yang sudah lama ia cari dan cintai sepenuh hatinya, namun kini harus terbaring tak berdaya di atas branka rumah sakit. Angkasa segera mengajak kedua ayahnya menuju sebuah ruangan di mana sudah ia jadikan tempat untuk menyekap Elis. Angkasa sengaja mengikat kedua tangan dan kaki Elis dengan tali di kursi. Tak lupa Angkasa juga menutup mata Elis agar wanita itu tidak bisa melihatnya. Jadilah kini wanita itu hanya bisa berseru dan berteriak memanggil nama Angkasa saja tanpa bisa melihat rupanya. "Kau mengikatnya, menutup matanya, tapi tidak dengan mulutnya?" tanya ayah Langit sedikit bingung dengan konsep putranya. "Lebih baik dia tidak melihat daripada tidak bersuara, karena matanya hanya akan terus menatap Asa saja, ayah, dan Asa tidak mau," jawab anak itu dengan memanyunkan bibirnya kesal. "Asa, baby, lepaskan tanganku, lepas!" teriak Elis berusaha melepaskan ikatan di tangannya. Namun semakin ia berusaha, semakin sulit juga untuknya melepaskan ikatan itu. Dan yang ada, kini tangannya sudah lecet dan berdarah akibat ulahnya sendiri. "Kalian mau apakan dia?" tanya Kenzo dengan raut wajah datarnya menatap Elis. "Siapa itu?" tanya Elis langsung menghentikan teriakannya. "Baby, kau bawa siapa?" "Ayah saja yang menangani dia, Asa sudah muak," ucap Angkasa lalu berjalan menjauh. Lebih tepatnya ia menghindar dan memilih untuk keluar kamar. "Baby, Angkasa, help me! Baby, kau jangan pergi! Angkasa!" teriak Elis terus-menerus memanggil nama Angkasa hingga membuat kedua laki-laki dewasa berbeda usia itu langsung menghela nafasnya kasar. "Aku akan menghubungi polisi," ujar ayah Langit mengambil ponselnya. "Apa kau yakin polisi bisa menanganinya? Aku penasaran dengan keluarganya. Bagaimana bisa membiarkan anak seperti dia untuk hidup dan mengganggu orang? Bukan hanya mengganggu, tapi juga mencelakai," sahut Kenzo kembali mengepalkan kedua tangannya. "Keluarganya sudah angkat tangan, ibunya meninggal sejak lama, dan ayahnya sudah menikah lagi," balas Langit yang memang sudah mencari tahu tentang asal-usul Elis sebelumnya. "Hah? Apakah itu bisa dia jadikan alasan untuk bisa mencelakai orang lain?" kata Kenzo berdecak tak suka. "Entahlah, yang jelas aku juga bingung harus bagaimana lagi menyikapi dia, karena bila kita masukkan dia ke polisi, itu akan terasa percuma," ucap Langit. "Aku akan membawanya." Langit langsung menatap ke arah Kenzo dengan mengerutkan dahinya. "Kemana?" tanya Langit. "Yang jelas dia tidak akan lagi mengganggu kita semua, termasuk Kara," ucap Kenzo tegas dengan penuh penekanan. Matanya menatap tajam pada gadis yang masih berteriak memanggil nama Angkasa untuk meminta bantuan. Namun sayangnya orang yang ia panggil kini sudah pergi jauh meninggalkan gedung itu. Sementara itu, kini Angkasa sudah tiba di rumah sakit, tempat di mana Bintang dirawat.
Kedua wanita hebat Bintang masih setia menunggu di depan ruangan itu bersama dengan Raka dan juga Bima. Tatapan mata angkasa begitu menusuk saat harus bertatapan dengan laki-laki di sebelah calon kakak iparnya. "Kenapa kau masih di sini? Pulanglah," usir angkasa to the point mengusir Bima. "Asah," tegur Bunda Jingga menggelengkan kepalanya. "Dia penyebab kakak kayak gini, Bun," balas angkasa tanpa menatap ke arah bundanya karena matanya masih menyorot tajam ke arah Bima. "Aku tahu," ujar Bima menundukkan kepalanya. Ia menarik nafasnya panjang lalu membalas tatapan angkasa. "Tapi bukankah ini yang kau inginkan? Aku melepaskan Bintang agar kau bisa bersamanya." Dek, seketika angkasa langsung terdiam setelah mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Bima. "Entah sampai berapa lama lagi kalian akan menyembunyikan ini dariku. Tidak ada sedikit pun kepastian yang kalian berikan padaku. Lantas apakah salah bila aku akan memberikan jalan untuk kalian? Cinta tidak harus memiliki, bukan? Maka dari itu aku melepaskan Bintang agar dia bisa bahagia denganmu. Jangan kalian pikir aku selama ini diam karena tidak tahu menahu tentang apa yang kalian lakukan di belakangku. Aku tahu." Dek. Lagi, dan lagi angkasa dibuat terdiam dan kicep oleh Bima. Entah tentang apa yang dibahas oleh laki-laki yang sudah menjadi mantan kekasih Bintang itu. Namun nyatanya mampu membuat jantung angkasa berdetak begitu cepat. "Bukan aku yang mengkhianati Bintang, tapi dia yang mengkhianatiku," imbuh Bima memejamkan matanya, menahan rasa sesak yang ia rasakan saat ini. "Apa maksud loh?" tanya Raka langsung memukul bahu kakak iparnya pelan. Raka membalik badan Bima agar menatap ke arahnya. "Iya, adik kamu yang mengkhianatiku," jelas Bima dengan tegas. 2 tahun lebih aku pacaran sama dia. Aku tidak pernah berani untuk menyentuhnya. Aku memiliki adik perempuan. Aku tidak mau membuat adikku juga diperlakukan sama oleh laki-laki lain nantinya. Sebisa mungkin aku berusaha menjaga Bintang seperti aku menjaga dan menyayangi Riana." Untuk sesaat Bima menghentikan penjelasannya. Matanya berkaca-kaca, hatinya masih terasa begitu sesak bila ia mengingat lukanya. "Itulah mengapa aku jarang menghabiskan waktu dengannya. Kenapa? Karena aku tidak mau sampai terlewat batas. Aku lebih menjaga jarak dengannya agar aku bisa mengontrol diriku. Setelah kami lulus nanti, aku baru berencana untuk mengikatnya. Aku memang sering pergi dengan Tania, tapi dia hanya membantuku untuk mencari pekerjaan sampingan tanpa sepengetahuan orang tuaku. Aku juga ingin seperti kamu dan Riana yang bisa menikah muda dan bisa bebas untuk melakukan apa saja. Aku ingin membuktikan kepada orang tuaku dan Bintang kalau nanti aku bisa menjadi pasangan yang baik dan pantas untuk Bintang. Tapi sepertinya aku kalah. Usahaku tidak bisa membuahkan hasil. Justru sebuah pengkhianatan yang kuterima. Aku mencoba diam dan berpura-pura tidak tahu karena aku tidak mau membuat Bintang merasa bersalah. Aku sayang sama dia, Kak. Aku ingin bersamanya, tapi takdir tidak menginginkan itu. Dan kamu bisa tanya kepada dia apa saja yang sudah dia lakukan pada adikmu, ungkap Bima panjang lebar. Setidaknya kini hatinya sudah merasa lega karena sudah berhasil mencurahkan semuanya. Memang selama ini Bima melihat dan mengetahui hubungan Bintang dengan angkasa, namun ia selalu berpura-pura tidak tahu. Bima tidak mau membuat Bintang merasa bersalah dan terluka, namun kini saat dirinya disalahkan tentang kecelakaan Bintang, ia terpaksa mengutarakan seluruh isi hatinya.